all singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Nursita, Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon akan mempresentasikan judul proposal saya, yaitu mengenai efektivitas pembelajaran kontekstual pada materi kurban di kelas 10 Man Ambon. Langsung saja, yang pertama yaitu konteks penelitian. Nah, konteks penelitian ini berkaitan dengan hal umum yang menjabar tentang judul saya pada kali ini. Nah, di mana pendidikan adalah suatu ujung tombak dari keberhasilan suatu negara. Karena melalui pendidikan manusia akan memiliki pengetahuan, kreativitas, serta memiliki cara pandang yang luas, sehingga melalui pendidikan suatu negara dapat menghasilkan sumber daya yang berkualitas. Oleh sebab itu, hampir seluruh negara menempatkan variabel pendidikan sebagai suatu yang penting dari utama dalam konteks pembangunan bangsa dan negara. Bangsa Indonesia menempatkan variabel pendidikan sebagai nomor satu yang terpenting dan utama. Nah, selanjutnya oleh karena itu sudah saatnya kita merubah paradigma yang selama ini tertanam dalam suatu pembelajaran. Perlu adanya strategi yang efektif dalam pembelajaran sebagai jalan keluar agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan pembelajaran harus ada internalisasi antara siswa, dan proses pembelajaran harus mempunyai keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga materi yang disampaikan itu dapat dipahami oleh siswa. Nah, pembelajaran yang dimaksud yaitu pembelajaran kontekstual, yakni konsep pembelajaran yang memudahkan guru dalam mengaitkan antara materi dan kehidupan nyata. Nah, yang kedua yaitu fokus penelitian. Nah, fokus penelitian yang dimaksud di sini adalah pertama, proses pembelajaran kontekstual pada materi kurban di kelas 10 Man Ambon, dan yang kedua yaitu faktor-faktor apa saja yang mendukung serta yang menghambat efektivitas pembelajaran kontekstual pada materi kurban di kelas 10 Man Ambon. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk rumusan masalah juga ada dua, yaitu yang pertama, bagaimana efektivitas pembelajaran kontekstual pada materi kurban di kelas 10 Man Ambon, dan yang kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat pembelajaran kontekstual dalam mengefektifkan pembelajaran pada materi kurban di kelas 10 Man Ambon. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini ada satu, yang pertama untuk mengetahui efektivitas pembelajaran kontekstual pada materi kurban di kelas 10 Man Ambon, dan yang kedua untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pembelajaran kontekstual dalam mengefektifkan pembelajaran pada materi kurban di kelas 10 Man Ambon. Yang selanjutnya itu kegunaan penelitian. Nah, kegunaan penelitian ini ada beberapa hal yang kita ambil, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di mana manfaat teoritis ini, satu, dapat dijadikan sebagai referensi strategi pembelajaran fikih bagi guru madrasah aliyah negeri untuk meningkatkan efektivitas dalam suatu pembelajaran. Yang kedua, dapat dijadikan acuan pengembangan ilmu agama agar siswa lebih mudah memahami materi yang disajikan. Yang ketiga, bagi akademis dapat menjadi bahan informasi, masukan serta pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya program studi pendidikan agama Islam dalam upaya meningkatkan mutu mahasiswa program studi tersebut. Dan bagi peneliti sendiri menjadi bahan acuan atau referensi untuk mengkaji lebih dalam sejauh mana hubungan penerapan pembelajaran kontekstual dalam mengefektifkan suatu pembelajaran. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Nah, manfaat praktis ini ada beberapa hal, yaitu satu, bagi siswa memberikan motivasi dan informasi tentang belajar sehari-hari. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wawasan atau memperkaya khazanah keilmuan mereka. Dan yang ketiga, bagi Man Ambon, hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan yang berarti dalam rangka meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Oke, next, yang selanjutnya itu landasan teori. Nah, landasan teori ini definisi operasional, yaitu yang pertama pengertian efektivitas
yang kedua definisi pembelajaran kontekstual, ada materi kurban, pengertian kurban, dasar hukum kurban, sejarah kurban, dan hal-hal yang berkaitan dengan materi kurban. Nah, selanjutnya itu tahap-tahap penelitian. Yang pertama itu tahap pendahuluan. Tahap pendahuluan ini terdiri dari pengajuan judul proposal di dosen penasihat akademi atau PA, dan selanjutnya ke prodi. Yang kedua yaitu melakukan kegiatan pustaka yang sesuai dengan judul yang telah diambil, dan yang ketiga yaitu menyusun metodologi penelitian, dan yang keempat yaitu konsultasi proposal kepada dosen pembimbing 1 dan 2. Yang selanjutnya itu tahap pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaan ini pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan yaitu dengan cara satu, melakukan wawancara kepada subjek penelitian, dalam hal ini guru dan siswa yang ada di kelas 10 Man Ambon, dan yang kedua yaitu menggali data dengan cara menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara. Yang kedua yaitu tahap penyelesaian. Nah, tahap penyelesaian ini terdiri dari menyusun kerangka laporan hasil penelitian. Yang kedua yaitu menyusun laporan hasil penelitian dengan konsultasi kepada dosen pembimbing 1 dan 2. Ujian pertanggungjawaban di depan dosen penguji, dan yang terakhir yaitu pengadaan dan penyampaian hasil laporan penelitian kepada pihak yang berwenang dan pihak yang berkepentingan. Nah, selanjutnya itu bab 3 itu metode penelitian. Nah, metode penelitian ini yang pertama yaitu jenis penelitian. Nah, penelitian ini tergolong penelitian lapangan dengan pendekatan deskripsi kualitatif, yakni metode yang menghasilkan data-data dari orang-orang yang diteliti. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia atau objek, situasi, atau kondisi. Yang selanjutnya itu kehadiran peneliti. Nah, kehadiran peneliti ini dalam penelitian kualitatif sangat diperlukan karena peneliti adalah instrumen kunci dalam penelitian kualitatif. Yang selanjutnya itu subjek penelitian. Nah, subjek penelitian ini yang pertama itu siswa Man Ambon angkatan 2021 yang berjumlah 7 orang, dan guru mata pelajaran Man Ambon berjumlah 2 orang. Nah, waktu penelitian direncanakan dilaksanakan selama 1 bulan sejak proposal ini diseminarkan. Lokasi penelitian yaitu penelitian memilih lokasi ini adalah di kelas 10 Man Ambon. Peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian di sini karena untuk mengetahui efektivitas pembelajaran kontekstual pada materi kurban di Man Ambon. Dan selanjutnya yaitu sumber data. Nah, sumber data ini terbagi atas data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini terdiri dari observasi ke lapangan dan melakukan wawancara kepada subjek atau informan penelitian. Yang kedua yaitu data sekunder, di mana data yang diperoleh secara tidak langsung melalui sumber lain atau data-data pendukung, dan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi atau analisis dokumen. Prosedur pengumpulan data. Nah, ada 3 prosedur pengumpulan lapangan dan melihat situasi dan kondisi sekolah di sana, kemudian melakukan wawancara dengan subjek penelitian atau informan penelitian, dan yang ketiga yaitu tahap yang paling penting juga itu dokumentasi atau sebagai bukti nyata bahwa kita telah melakukan penelitian. Yang selanjutnya yaitu analisis data. Nah, analisis data yang pertama yaitu reduksi data, di mana reduksi data berarti merangkum atau memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada item yang paling signifikan. Yang kedua yaitu penyajian data. Nah, data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif dalam bentuk deskripsi singkat peta dalam melakukan display data, selain dengan teks naratif juga berupa grafik, matriks atau jejaring kerja. Nah, yang selanjutnya yaitu tahap penyimpulan, di mana langkah ketiga dalam menganalisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.